Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini di chapter 14, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai masalah yang muncul dalam akuntansi dan audit. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sylvia Novita dengan NIM 2019-12-11-048. Dan saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11-026. Dan saya Wahidri Nur Hayati dengan NIM 2019-12-11-030. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas chapter terakhir yaitu chapter 14 dengan judul masalah yang muncul dalam akuntansi dan audit. Next. Kelompok 4 terdiri dari yang pertama saya sendiri, Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11-026. Lalu ada Wahyu Tri Nur Hayati dengan NIM 2019-12-11-030. Dan yang terakhir ada Sylvia Novita dengan NIM 2019-12-11-048. Next. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu terkait XBRL. XBRL ini merupakan bahasa pelaporan bisnis yang diperluas yang memungkinkan informasi keuangan disajikan dengan cara interaktif yang pada gilirannya memungkinkan setiap item data diekstraksi oleh perangkat lunak untuk menghasilkan laporan yang dirancang khusus oleh pengguna individu yang terdiri dari SIC tahun 2008 dan 500 perusahaan AS terbesar yaitu laporan keuangan tahun 2009. Terdapat XBRL sendiri merupakan kepanjangan dari Extensible Business Reporting Language. Ini merupakan salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi riset, regulasi, dan praktik akuntansi serta audit saat ini. Satu dari pengaruh utama pada praktik dan riset akuntansi dan audit dikaji melalui bab ini merupakan perkembangan standar akuntansi dan audit internasional. Permasalahan ini bersamaan dengan perkembangan saat ini dalam pelaporan dan asersi keberlanjutan akan didiskusikan dalam bab ini. XBRL itu terdapat kemajuan teknologi yang sedang dalam tahap penyelesaian yang akan mempengaruhi cara penyajian laporan keuangan. Pada akhir tahun 2008, US Securities and Exchange Commission atau SIC memutuskan agar 500 perusahaan publik terbesar di United States untuk mendokumentasikan laporan keuangan tahun 2009 mereka menggunakan Extensible Business Reporting Language atau XBRL dengan perusahaan lainnya untuk mengikuti hal tersebut. XBRL memungkinkan informasi keuangan untuk disajikan dalam cara yang lebih interaktif dan mudah digunakan dengan label item data individual, sehingga mereka dapat diekstrak dengan software untuk memproduksi laporan yang disusun oleh pengguna.
Pihak SIC berharap bahwa XBRL akan memungkinkan analisis yang lebih cepat terhadap data keuangan perusahaan dengan sekelompok pengguna yang lebih luas dengan kesalahan yang tidak terlalu material. Teknik yang ada saat ini biasanya itu mengutip detail dari laporan keuangan yang berisi kesalahan karena apakah data tersebut dijalankan secara manual atau menggunakan software program yang menghasilkan output yang hanya membagi rata data pokok. Laporan keuangan diajukan dengan database umum SIC atau dikenal itu sebagai EDGAR atau EDGAR. Yang mana dapat diakses melalui web, membuat data tersedia untuk berbagai kepentingan pengguna. HK menyarankan bahwa perkembangan ini akan berarti ketersediaan yang besar dari kemudahan akan akses data dan akan memungkinkan memposisikan manajer perusahaan sesuai penelitian yang cukup mendalam untuk menjelaskan laporan keuangan mereka. Terkait data yang digunakan, HK menyarankan XBRL bisa saja mengubah cara analis keuangan untuk mempelajari perusahaan-perusahaan kecil. Saat ini, analisis keuangan cenderung untuk berfokus pada perusahaan besar karena ketersediaan yang lebih besar dari data mereka dan ketertarikan yang lebih pada perusahaan tersebut dari para investor. Analis keuangan menghasilkan laporan terkait perusahaan yang mereka pelajari, membuat bahkan lebih banyak informasi tersedia untuk para investor. Peningkatan ketersediaan data keuangan untuk perusahaan kecil bisa membuat perusahaannya lebih atraktif bagi para analis. Sebaliknya, analis skala besar mempelajari hal tersebut mungkin dengan maksud untuk meningkatkan likuiditas saham perusahaan skala kecil. Selanjutnya, investor pemula mungkin mengembangkan kepercayaan diri mereka dari tingkat detail dan keterbandingan data antara perusahaan. Namun demikian, CFO nampaknya akan kehilangan kemampuan mereka untuk memilih tingkat pemisahan data dalam laporan keuangan. Mereka akan mengklaim bahwa bagian pokok dari akuntansi merupakan proses pemisahan item yang serupa dengan maksud untuk memberikan arti terhadap informasi yang ada. Ekstrimnya, jika hal tersebut memungkinkan untuk menyediakan investor dengan akses yang lengkap untuk transaksi tingkat data, hal ini tidak akan berguna karena data tidak akan memberikan informasi yang berarti. Arti dari sebuah data ditambahkan oleh akuntan melalui proses klasifikasi dan pemisahan untuk memperbolehkan, semisal penghitungan rasio tipe tertentu dari expense hingga sales. Satu hal yang masih diperdebatkan terkait XBRL merupakan apakah pendekatan audit yang berlaku saat ini dari rekonsiliasi dalam versi paper dari dokumen yang berkaitan dengan XBRL untuk informasi dalam perusahaan dokumen resmi SIC cukup memadai. Plumlee menyarankan bahwa pencadangan dari informasi XBRL merupakan perluasan paradigma pelaporan tradisional
akan mengubah cara data finansial dan non-finansial dapat digunakan. Pergantian paradigma ini memerlukan auditor untuk mempertimbangkan pertanyaan lebih dalam daripada hanya sekedar rekonsiliasi output. Pertanyaan ini meliputi apa yang mendasari kesalahan dari XBRL itu sendiri dan apa yang dimaksud dengan materialitas ketika sebagian data keuangan individu akan digunakan di luar konteks dari laporan keuangan. Materialitas secara tradisional dinilai sebagai dampak dari keputusan pengguna. Dan pedoman kuantitatif menyarankan bahwa item tersebut dapat dipertimbangkan pada pengasingan dan dalam pemisahan, dan dalam proporsi untuk dasar yang relatif semacam laba. Jika data dapat diakses dengan mudah dalam pengasingan atau dalam penggabungan yang baru, pedoman materialitas ini tidak dapat diinterpretasikan dengan cara yang sama. Plumlee setuju dengan HK akan kebutuhan riset yang lebih dalam untuk memahami keuntungan dan kelemahan dari XBRL dan dampaknya pada masa depan pelaporan keuangan dan audit. Next. XBRL akan melonggarkan kontrol yang dimiliki manajer saat ini pada keputusan agregasi data dan menempatkan kinerja mereka di bawah pengawasan yang lebih besar. Materialitas secara tradisional dinilai sebagai dampak terhadap keputusan pengguna dan guidelines kuantitatif menunjukkan bahwa item tersebut akan dipertimbangkan dalam isolasi dan secara agregat dan dalam proporsi ke basis relatif, seperti laba yang dapat dilihat dalam ASB 1031 terkait materialitas. Jika data dapat diakses dalam isolasi atau di baru pedoman materialitas combination, tidak dapat diinterpretasikan dalam cara yang sama. Next. Materi selanjutnya terkait efek dari keruntuhan perusahaan dan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Pada awal tahun 2000-an, sebagaimana yang telah didiskusikan secara cukup komprehensif pada awal bab ini, sejumlah perusahaan yang terutama bangkrut dan perubahan hukum pada awal 2000-an mengubah
baik citra akuntansi dan audit dan lingkungan regulasinya. Sejumlah kritikan terhadap independensi auditor dan tata kelola perusahaan menjadi topik yang hangat yang mengundang banyak pendapat publik dan perhatian bagi peneliti. Misalnya di Amerika, sebelum adanya Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 atau SOX, audit perusahaan saling memberikan review sesuai dengan sistem administrasi review sejawat oleh American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Proses ini berkaitan dengan pengumpulan informasi pada prosedur pengendalian kualitas audit perusahaan dengan mewawancarai para staf dan memeriksa pendokumentasian. Forgatti mengkritik proses ini pada dasar bahwa proses review tidaklah memadai secara tepat dan penelaah cenderung tidak dapat mendeteksi kekurangan yang penting. Hal ini seperti yang dikatakan bahwa staf dapat dilatih untuk menjawab pertanyaan preview dan dokumen dapat dihasilkan yang mana menunjukkan audit yang mendalam daripada yang sebenarnya. Sejak tahun 2004, Public Company Accounting and Oversight Board atau PCAOB yang mana dibentuk sesuai dengan legislasi SOX telah menyusun pemeriksaan independen perusahaan audit. Akan tetapi, meskipun kritik terhadap review sejawat SCPA yang mana mengacu pada perubahan dalam regulasi, Hillary dan Lennox menemukan bukti bahwa review sejawat lebih menyediakan informasi yang kredibel terkait perbedaan kualitas antara audit perusahaan. Meskipun hal muncul untuk menyarankan bahwa perubahan regulator tidak dapat dibenarkan, Hillary dan Lennox juga memberi catatan bahwa perbedaan antara metode review dan secara khusus bagaimana penemuan mereka dipublikasikan membuat hal ini sulit untuk ditarik kesimpulannya. Pada sistem ACPA, nampak bahwa penelaah perusahaan mungkin sedikit untuk mengungkapkan permasalahan audit jika mereka tidak dapat berkompetensi dengan perusahaan yang direview. Perusahaan yang telah direview cenderung memiliki kualitas yang lebih tinggi jika mereka direview oleh auditor lainnya yang tidak berkompetensi untuk klien yang sama. Bukti-bukti mengatakan bahwa sulit untuk benar-benar menghilangkan insentif kepentingan masing-masing pihak sesuai dengan insentif pribadi yang lebih sedikit, dapat menjadi pilihan pada masa sulit, bahkan jika hal tersebut bukan sistem yang baik. Sejak tahun 2004, Public Company Accounting ini yang dibentuk oleh SOX ini telah mengarahkan inspeksi independen dari firma audit. Meskipun demikian, daripada menggunakan kritik peer review AICPA yang mana mengarah pada perubahan aturan, Hillary dan Lennox malah menyediakan bukti bahwa peer review menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perbedaan kualitas firma audit. Hillary dan Lennox mencatat bahwa perbedaan metode review dan secara khusus bagaimana temuannya dipublikasikan menyulitkan mengambil kesimpulan.
Dalam sistem ACPA, terlihat bahwa firma yang mereview cenderung tidak melaporkan masalah audit jika mereka tidak dalam kondisi bersaing dengan firma yang direview. Firma yang direview muncul dengan kualitas yang lebih tinggi jika mereka direview oleh auditor yang tidak bersaing mendapatkan klien yang sama. Fakta menunjukkan sulitnya menghilangkan dorongan kepentingan pribadi di bawah sistem pengadaan kualitas yang diatur sendiri. Mungkin sistem dengan dorongan personal yang lebih sedikit lebih sering terkena masalah, bahkan jika itu bukanlah sistem yang lebih baik. Profesi kunci yang lain dalam SOX adalah batasan pada profesi pada jasa konsultasi tertentu atau non-audit oleh firma audit kepada klien mereka. Auditor laporan keuangan dilarang memberikan jasa konsultasi kepada klien mereka kecuali terhadap beberapa pengecualian dengan terlebih dahulu melakukan persetujuan dengan komite audit klien. Setelah tumbangnya perusahaan pada awal 2000-an, firma audit dikritik karena mengkompromikan independensi mereka dengan sangat bergantung pada pendapatan dari jasa konsultasi. Sedikit sekali bukti penelitian yang mendukung sudut pandang ini karena perusahaan di AS tidak diharuskan menyajikan fee yang dibayarkan kepada auditor untuk jasa audit dan jasa konsultasi sebelum tahun 2000. Secara umum, aturan auditor, teknik mereka, dan independensi mereka berlanjut dengan perdebatan karena aturan mereka dalam membentuk kepercayaan dalam perusahaan dan manajemen. Di masa depan, perdebatan ini akan secara insentif menjadi perubahan yang besar atau shake up dalam sistem keuangan global. Next. Selanjutnya membahas isu seputar penerapan adil akuntansi nilai selama global krisis keuangan. Beberapa percaya bahwa praktik penilaian aset yang adil adalah faktor penyebabnya. Itu membutuhkan penurunan nilai beberapa aset ketika pasar sedang bergejolak, yang menandai aset keuangan ke pasar. Selain itu, perselisihan yang cukup besar tentang hal ini itu terkait investigasi SIC tahun 2008 yang rekomendasi yang ditawarkan untuk meningkatkan akuntansi nilai wajar. Penyebab Global Financial Crisis atau GFC yang menyerang hampir seluruh dunia pada tahun 2008 dan 2009 merupakan hal yang kompleks dan terdapat celah untuk diperdebatkan. Namun demikian, beberapa terkait praktik menggunakan fair value pada aset sebagai faktor yang berkontribusi untuk penyebaran yang cukup cepat pada permasalahan berasal dari pasar subprime. Dari pasar subprime mortgage Amerika hingga negara lainnya, dan yang memperburuk keadaan krisis tersebut. Hal ini dikarenakan standar akuntansi, terutama Financial Accounting Standard atau FAS nomor 157 terkait fair value measurements, memerlukan pengungkapan nilai investasi yang dimiliki oleh bank selama kondisi pasar sedang bergolak. Kemampuan akan pengungkapan tersebut membuat entitas sulit untuk melakukan peminjaman. Penandaan aset keuangan terhadap pasar juga mempengaruhi sisi aset yang ada pada neraca perusahaan yang membatasi kemampuan perusahaan untuk berutang. USSIC mempertanyakan peran akan fair value pada saat krisis dan menerbitkan laporan yang terdiri dari 211 halaman pada akhir tahun 2008. SIC perlu untuk melakukan investigasi akan peran standar akuntansi. Misalnya FAS 157 pada kegagalan lembaga keuangan yang terjadi pada tahun 2008. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kegagalan
lembaga keuangan di Amerika muncul sebagai akibat pertumbuhan kerugian akibat kredit yang probable, terlalu berfokus pada kualitas aset dan kasus tertentu. Kebangkrutan para peminjam dan kepercayaan diri yang berlebihan dari investor dan tidak sekedar menyesuaikan nilai aset keuangan terhadap harga pasar. Pandangan terkait peran akuntansi fair value didukung oleh yang lainnya, termasuk oleh mantan Chief Accountants SIC, Conrad Hewitt dan Lane Turner, yang memuji akuntansi mark-to-market untuk peningkatan transparansi, memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk melihat kondisi ekonomi institusi dengan sebenarnya. Next. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Terima kasih. Berikutnya mengenai reaksi dengan standar setter, di mana di sini itu reaksi oleh pembuat standar ada dua. Yang pertama dari via International Accounting Standard Base. Reaksi oleh pembuat standar dibagi menjadi dua, ada yang dari International Accounting Standard Base dan ada yang dari Financial Accounting Standard Base, di mana untuk yang IASB ini di tahun 2008, tepatnya di bulan Oktober, mengubah aturan sehingga kerugian dari perubahan nilai pasar aset keuangan dapat direklasifikasi dalam keadaan tertentu untuk menghindari pembebanan kerugian mark to market ke laporan laba rugi. Sedangkan yang di FASB ini di tahun 2009 memperkenalkan keputusan untuk mengizinkan bank menggunakan penilaian mereka sendiri dalam menentukan nilai wajar aset daripada menggunakan pasar. Nah, yang pada bulan Oktober 2008 ini, IASB mengubah aturan untuk reklasifikasi aset keuangan sehingga kerugian dari perubahan nilai pasar atas aset tersebut yang dapat diperlakukan secara berbeda. Sebelum perubahan aturan, standar internasional ini diperlukan sebagai kerugian yang akan diambil melalui laporan laba rugi, sehingga perubahan peraturan aset bisa dipindahkan dalam kondisi tertentu untuk menghindari pengisian kerugian mark to market ke laporan laba rugi. Namun, ada juga aturan perubahan yang membutuhkan pengungkapan instrumen keuangan dan pengaruh reklasifikasi pada laporan laba rugi. Perubahan ini itu dibuat melalui amandemen untuk IAS 39 dan IFRS nomor 7. Nah, Ketua IASB yaitu Mr. David Tweedy telah berbicara secara terbuka tentang tuntutan dibuat pada IASB oleh politikus Eropa yang meminta suatu perubahan untuk standar yang konsisten dengan keinginan bank-bank Eropa. Setelah perubahan peraturan yang dihitung sejak ke Juli 2008, salah satu bank Eropa yaitu Deutsche Bank mengurangi write-down dan menghasilkan laba sebelum pajak. G20 mengadakan sebuah pertemuan dan menghasilkan rekomendasi untuk perubahan regulasi pasar keuangan, termasuk standar akuntansi, instrumen keuangan, penurunan aset, dan akuntansi untuk item dari neraca yang off. Nah, IASB dan FASB di sini itu mereka berdua ini merespon rekomendasi tersebut. Salah satunya meminta FASB untuk memperbolehkan bank menggunakan penilaiannya sendiri dalam menentukan nilai wajar aset, daripada menggunakan pasar sebagai kriteria objektif. Blundell, Wignall, dan Axon serta Lee dalam papernya menjelaskan hal-hal yang membuat krisis keuangan global, yaitu yang pertama ada kebijakan likuiditas makro global, dan yang kedua kerangka kerja regulasi yang masih minim. Next.
Berikutnya mengenai auditor dan dunia krisis keuangan, di mana global financial crisis ini dapat mengarah pada tindakan regulasi yang mempengaruhi auditor. Yang pertama, dia mempengaruhi untuk relatif sedikit perhatian yang diberikan pada peran auditor dalam krisis keuangan. Yang kedua, profesi akuntansi dan regulator secara proaktif mengeluarkan pedoman. Dan yang ketiga, auditor bank yang kemudian mengalami kesulitan keuangan dapat mengharapkan untuk diawasi. Penyebab dari krisis keuangan global atau GFC, Global Financial Crisis, yang melanda seluruh dunia pada tahun 2008 dan 2009 merupakan hal kompleks untuk diperdebatkan. Beberapa menganggap praktek menilai aset secara wajar adalah sebagai faktor yang berkontribusi terhadap melebarnya masalah di pasar subprime mortgage AS dan memperburuk lebarnya krisis. Hal ini karena standar akuntansi, terutama standar akuntansi keuangan FAS nomor 157 mengenai pengukuran nilai wajar memerlukan write-downs atau investasi yang dipegang oleh bank saat kondisi pasar bergejolak. Write-down ini membatasi kemampuan entitas untuk memberikan pinjaman, kemudian menandai aset keuangan ke pasar untuk mencerminkan nilai wajarnya, juga mempengaruhi sisi aktiva dari neraca pinjaman perusahaan, dan membatasi kemampuan untuk melakukan pinjaman. Komisi di Bursa Efek Amerika atau SEC, Security Exchange Commission, menginvestigasi peran nilai wajar saat terjadi krisis dan mengeluarkan laporan pada hari-hari terakhir tahun 2008. SEC diminta untuk menyelidiki peran akuntansi seperti untuk FAS 157 atas kegagalan bank yang terjadi pada tahun 2008. Laporan menyimpulkan bahwa kegagalan bank di Amerika Serikat ini disebabkan oleh kemungkinan kerugian kredit, kualitas aset, dan dalam kasus tertentu mengikis kepercayaan investor dan pemberi pinjaman, dan tidak hanya disebabkan ketika menandai aset keuangan ke nilai pasar. Pandangan tentang peran akuntansi nilai wajar didukung termasuk mantan akuntan SEC yaitu Conrad Hewitt dan Lynn Turner yang memuji akuntansi mark-to-market untuk meningkatkan transparansi, memungkinkan pengguna dari laporan keuangan untuk melihat kondisi sebenarnya atas situasi ekonomi suatu lembaga. Nah, hubungan antara auditor dan krisis keuangan global, di mana berdasarkan catatan Sika, sangat sedikit perhatian yang diberikan dalam tekanan peran auditor pada saat krisis. Meskipun beberapa komentator menanyakan nilai audit ketika auditor tidak memprediksi efek dari resiko audit pada neraca beberapa bank, di mana Canadian Institute of Chartered Accountants and the Institute of Chartered Accountant di Inggris dan Wales mengeluarkan publikasi yang menekankan resiko yang dialami auditor ketika menilai nilai aset dan mempertimbangkan jasa perencanaan manajemen untuk memitigasi resiko berkesinambungan dan isu likuiditas selama resesi antisipasi. Publikasi ini juga menegaskan pentingnya standar etis ketika menghadapi tekanan dari manajemen untuk menghindari pengakuan yang tidak diinginkan atau write-down. Next. Berikutnya kita masuk ke bagian atau ke tujuan 3 mengenai possible direction in the future international accounting standard setting arrangement, di mana yang pertama ini mengenai proyek konvergensi IASB dan FASB.
untuk konversi proyek IASB dan FASB, di mana di dalam konvergensi ini ada suatu perjanjian, yaitu Perjanjian Konvergensi 2002 dan 2006, serta SEC atau dari sekuritas ini mengeluarkan di tahun 2008 mengenai peta jalan untuk penggunaan IFRS oleh perusahaan AS pada tahun 2014, di mana di dalam ini tuh di dalam yang SEC keluarkan bahwa pasar menjadi semakin global, kemudian peluang investasi baru bagi investor AS, kemudian yang dimana nantinya akan membuat perusahaan dari berbagai negara lebih mudah untuk dibandingkan, serta kemajuan menuju 7 tonggak yang akan dinilai pada tahun 2011. Pada November 2008, SEC di US mengeluarkan sebuah roadmap atau peta jalan untuk menerapkan IFRS oleh perusahaan AS mulai tahun 2014. Konvergensi ini diperhatikan oleh SEC karena SEC akan memperkirakan akan berkembang ke arah kejadian yang penting di tahun 2011 dan akan membuat keputusan dalam tahun 2014. Maka implementasi tersebut harus sudah diproses. Nah, kejadian penting tersebut berhubungan dengan perbaikan dalam standar akuntansi, kemudian berhubungan juga dengan akuntabilitas dan membiayai ASC, serta memperbaiki dalam kemampuan untuk menggunakan data pelaporan IFRS. Selain itu, kejadian penting ini berhubungan pula dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan IFRS, serta dibatasi untuk segera menggunakan IFRS, di mana hal ini akan mempertinggi komparabilitas untuk investor di Amerika, kemudian berhubungan dengan bagaimana mengantisipasi pemilihan waktu pembuatan peraturan mendatang oleh komisi, serta bagaimana hubungannya antara mengimplementasikan perintah menggunakan IFRS oleh issuer. Next. Berikutnya mengenai masalah konvergensi dalam IFRS dan US GAAP, di mana di dalam masalah ini terdapat dua masalah utama. Yang pertama, tidak pasti bahwa Amerika Serikat akan mengadopsi IFRS, dan beberapa pendapat bahwa persaingan antara pembuat standar sangat diinginkan. Yang dimana standar ini ada dua, yaitu IFRS atau US GAAP. Nah, meskipun adanya roadmap, namun belum diketahui secara pasti bahwa negara-negara bersatu akan mengadopsi IFRS. Nah, pimpinan dari sekuritas ini yaitu Bapak Mary Capiro baru-baru ini mengatakan bahwa dia tidak akan merasa terikat oleh roadmap tersebut. Dia akan menambahkan bahwa ada beberapa kekhawatiran tentang standar IFRS umum dan tidak siap untuk mendelegasikan peraturan standar atau tanggung jawab pengawasan IASB. Nah, seorang anggota Dewan Akuntansi Perusahaan Pengawasan Publik atau kita kenal dengan PICOP di Amerika Serikat, yaitu Charles Niemeyer, juga mengkritik tujuan dari adanya konvergensi ini. Perhatian utamanya dari kritik ini adalah bahwa beralih ke IFRS akan membiarkan US dengan aturan yang lebih sulit untuk ditegakkan. Ia juga mengklaim bahwa IFRS tidak lebih principle based dari US GAAP, hanya lebih mudah, dan untuk itu telah ada sedikit waktu
untuk melakukan koreksi rinci dan penambahan. Di mana pihak lain juga akan mengungkapkan keprihatinan sehubungan dengan tekanan politik yang ditempatkan pada IASB pada akhir tahun 2008 yang memaksa suatu perubahan aturan pada bank menggunakan nilai wajar. Namun, beberapa komentator telah mengakui bahwa SEC dan FASB tidak sepenuhnya kebal dari tekanan politik tersebut. Jadi, dapat diulangi bahwa masalah konvergensi antara IFRS dengan US GAAP ini bahwa ada yang berpendapat beralih ke IFRS akan tidak dia akan membiarkan US dengan aturan yang lebih sulit untuk ditegakkan. Di mana pendapat itu mengklaim bahwa IFRS tidak lebih principle based daripada US GAAP, hanya lebih mudah, dan untuk itu telah ada sedikit waktu untuk melakukan koreksi rinci dan penambahan terkait yang sesuai dengan standar yang ingin diberlakukan. Berikutnya kita masuk ke bagian standar auditing internasional, di mana HK melaporkan bahwa beberapa akuntan menunjukkan beralihnya ke IFRS akan memerlukan standar audit dan praktek di US dengan cara merubah dari model penilaian sesuai dengan aturan dalam standar akuntansi untuk penilaian keseluruhan yang benar dan fair, di mana pendekatan audit memiliki implikasi penting dalam penerapan standar akuntansi principle based dalam IFRS karena pendekatan yang ada sebelumnya hanya berfokus pada penegakan aturan daripada penegakan prinsip. Standar audit juga sedang internasionalisasi untuk beberapa alasan. Sebagai standar akuntansi yaitu globalisasi pasar bisnis dan berbagai permintaan yang menciptakan untuk standar global. Di sini standar audit juga sedang diinternasionalkan, yang dimana ada yang telah dirancang secara ulang dan rancangan ini nantinya akan meningkatnya penerimaan internasional, sehingga standar audit ini bukan hanya diterima oleh negara yang membuat, namun akan diterima oleh seluruh negara yang ada di dunia. Jadi standar audit ini bisa diterapkan di negara mana saja. Perpindahan IFRS akan membutuhkan standar audit AS untuk berubah dari menilai kesesuaian dengan aturan menjadi menilai secara benar dan adil. Ada beberapa akuntan juga yang menyarankan pemindahan pengimplementasi dari GAAP ke IFRS, di mana dia membutuhkan auditing standar yang baru untuk memudahkan pendekatan audit yang baru yang mempunyai implikasi penting dalam penerapannya karena IFRS memfokuskan bagaimana menegakkan peraturan dibandingkan dengan prinsip yang GAAP terapkan. Nah, alasan auditing standar juga dibuat secara internasional sama halnya dengan accounting standar, yaitu efek globalisasi dari bisnis dan share market yang menciptakan suatu permintaan terhadap standar internasional. Banyak institusi yang mencalonkan diri agar peraturan yang dibuatnya dipakai secara internasional. Contohnya, International Standard on Auditing (ISA) atau International Account Auditing and Assurance Standard Board (IASB) yang beroperasi di bawah International Federation of Accountants.
Masih berkelanjutan dengan slide sebelumnya, baik Dewan Audit dan Standar Akuntansi itu harus menangani masalah yang berkaitan dengan independensi dan tata kelola mereka sebelum kedua perangkat standar tersebut benar-benar secara global. Maka oleh karena itu sangat diperlukan standar audit secara internasional. Maka untuk mencapai standar audit yang internasional harus ada beberapa kali perencanaan ulang atau revisi sehingga standar audit internasional ini bisa diterima secara mengglobal atau secara mendunia, bukan hanya diterima oleh salah satu pihak negara saja. Next. Selanjutnya itu pembahasan mengenai akuntansi keberlanjutan, pelaporan, dan jaminan. Perusahaan mengeluarkan laporan keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan adalah bagian dari akuntansi sosial. Keberlanjutan dapat dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Nah, keberlanjutan ini itu ada perlindungan lingkungan dan keadilan antara masyarakat dan generasi. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, apa itu akuntansi ketahanan atau keberlanjutan dan pelaporan? Saya akan membahas definisi itu dulu. Yang pertama, akuntansi ketahanan dan pelaporan merupakan bagian dari akuntansi sosial oleh Godfrey pada tahun 2010. Gray, Owen, dan Adams juga beranggapan bahwa kombinasi untuk beberapa hal yang berbeda dalam media yang berbeda, untuk pengguna yang berbeda, serta untuk tujuan yang berbeda merupakan akuntansi sosial. Akuntansi sosial dan pelaporan itu sendiri bertujuan untuk pada mengobservasi dan memahami permasalahan yang tidak dapat dijelaskan oleh fungsi akuntansi tradisional dan menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh individu yang tidak harus secara langsung atau hanya memperhatikan keberhasilan keuangan suatu perusahaan. Kategori 4 dan 5 dalam asumsi ontologi sesuai dengan akuntansi sosial. Asumsi ontologi tersebut yaitu realitas sebagai wacana simbolis dan realitas sebagai konstruksi sosial. Pendekatan riset dengan naturalistik oleh sebagian peneliti akuntansi sosial menggunakan studi kasus dan wawancara untuk mengerti bagaimana akuntansi terbentuk dan bagaimana pengalaman dari setiap partisipan. Selanjutnya, ketahanan juga digunakan untuk diinterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda. Ketahanan pula berkaitan dengan perlindungan lingkungan atau ekofisiensi. Sama halnya seperti keadilan antara masyarakat dan generasi atau eco-justice. Hal tersebut berarti bahwa pelaporan lingkungan merupakan bagian dari ketahanan dan informasi yang berhubungan dengan kepegawaian, komunitas, dan lingkungan dalam suatu laporan ketahanan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Pelaporan keberlanjutan adalah platform utama untuk mengkomunikasikan kinerja dan dampak keberlanjutan. Laporan keberlanjutan dalam bentuk dasarnya adalah laporan tentang kinerja lingkungan dan sosial organisasi. Sustainability Report atau laporan kelanjutan ini memungkinkan suatu organisasi untuk mempertimbangkan dampak mereka pada berbagai masalah keberlanjutan. Ini memungkinkan mereka untuk lebih transparan tentang resiko dan peluang yang mereka hadapi. Nah, kebanyakan perusahaan di seluruh dunia telah menerapkan laporan keberlanjutan ini. Nah, kebanyakan yang diadopsi adalah kerangka pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative atau GRI. Ini dapat dianggap sebagai sinonim dengan istilah lain untuk pelaporan non-keuangan. Misalnya pelaporan triple bottom line dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dan memungkinkan mereka untuk transparan tentang resiko dan peluang yang mereka hadapi. Pemangku kepentingan juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi resiko dan peluang bagi organisasi, terutama yang non-finansial. Transparansi yang meningkat ini mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik, yang membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan pada bisnis dan pemerintah. Manfaat akuntansi laporan ini bagi pihak internal itu secara internal memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan dampak operasi mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Selanjutnya, melalui data yang terperinci dan bermakna yang dikumpulkan untuk laporan keberlanjutan, perusahaan memiliki kesempatan untuk meningkatkan operasi mereka dan mengurangi biaya operasional. Mereka tidak hanya menjadi lebih siap dan mengoptimalkan dan mengurangi konsumsi energi sebagai hasil dari peninjauan strategi inovasi, produk siklus limbah, atau peluang ekonomi sirkular yang dapat ditemukan.
Jadi pada intinya manfaat laporan di sini itu adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang resiko dan peluang, menekankan keterkaitan antara kinerja keuangan dan non-keuangan, mempengaruhi strategi dan kebijakan manajemen jangka panjang, memperlancar proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi, serta menghindari terlibat dalam kegagalan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dipublikasikan. Untuk manfaat dari pihak eksternalnya itu mengurangi dampak lingkungan sosial dan tata kelola negatif, meningkatkan reputasi dan loyalitas merek, memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk memahami nilai sebenarnya dari organisasi serta aset berwujud dari Next. Selanjutnya pembahasan mengenai perkembangan terakhir di pelaporan keberlanjutan. Inisiatif pelaporan global pada tahun 2006, akuntansi untuk emisi karbon, laporan keberlanjutan semakin banyak diaudit atau ditinjau oleh auditor yang independen. Perusahaan dengan keuntungan paling besar dari peningkatan kredibilitas laporan mereka lebih cenderung mencari jaminan dan sedikit bimbingan otoritatif. Perkembangan terbaru atau perkembangan terakhir ini, pelaporan ketahanan mengalami perubahan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang berkaitan dengan berbagai perkembangan. Global Reporting Initiative atau GRI mempublikasikan pedoman untuk pelaporan ketahanan yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2006. Pedoman tersebut merupakan dasar kerangka kerja untuk pengungkapan ketahanan dan berisikan petunjuk serta prinsip standar pengungkapan untuk semua jenis organisasi. Pertumbuhan pelaporan mengenai isu-isu lingkungan juga berkembang oleh munculnya surat izin untuk pasar dengan gas rumah kaca atau tidak. Dampak bagi perusahaan yang ditimbulkan pasar yaitu memerlukan perhitungan untuk emisi gas rumah kaca dan laporan di bawah otoritas peraturan yang relevan. Perkembangan izin wajib ini terkait emisi didirikan pada tahun 2005 pada bulan Januari, yakni European Union Emission Trading Scheme atau EU ETS yang berkontribusi untuk mendekatkan asosiasi antara pelaporan keuangan dan lingkungan atau ketahanan pelaporan. Hal ini berdasarkan pada kebutuhan untuk mempertimbangkan bagaimana emisi yang benar atau memiliki izin dan pertumbuhan liabilitas sebagai akibat dari emisi. Permasalahan perubahan iklim dan ketahanan mempengaruhi keputusan pelaporan keuangan tradisional dalam hal pelemahan aset dan pengungkapan risiko. Perubahan iklim dapat mengemukakan suatu perlakuan fisik terhadap nilai aset dan nilai operasional aset, yang merupakan suatu perlakuan fisik yang merupakan akibat dari penurunan permintaan terhadap produk yang diproduksi. Lebih lanjut lagi, perusahaan perlu untuk mengungkapkan regulator jaminan bagaimana perubahan iklim berdampak pada bisnis dan berimplikasi pada aset. Regulasi membutuhkan perusahaan asuransi untuk membuat laporan resiko iklim yang bertujuan untuk resiko klaim yang lebih tinggi oleh klien pada saat cuaca ekstrim.
Penjamin asuransi sendiri harus mengungkapkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi penurunan laba dari investasi di perusahaan yang berakibat kurang baik. Nah, perkembangan sustainability reporting di Indonesia sendiri, ini ada Indonesian Sustainability Reporting Award atau ISRA pada tahun 2015 telah selesai. Nah, acara tersebut diselenggarakan untuk memberikan penghargaan atas keterbukaan dan akuntabilitas kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Adapun pesertanya itu sebanyak 37 perusahaan. Dan perusahaan yang listing di bursa mempunyai kewajiban dalam membuat pelaporan dan pengungkapan yang terbuka pada publik atau investor atau calon investor. Kewajiban pelaporan seperti laporan tahunan, seperti annual report, dan laporan keuangan atau financial statement yang dipublikasikan baik melalui Bursa Efek Indonesia maupun pada website perusahaan masing-masing. Nah, dalam laporan tahunan ini seringkali mencakup pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Sudah lebih dari 1 dasawarsa pelaporan keberlanjutan ini di Indonesia, dan antusias para organisasi untuk bisa menyajikan laporan tersebut dapat dikatakan cukup baik. Walaupun dalam pelaporan ini masih bersifat secara sukarela dan pilihan, tidak seperti laporan keuangan maupun laporan tahunan, organisasi di Indonesia mulai melihat keuntungan yang didapat dengan membuat laporan keberlanjutan ini. Ini menimbulkan harapan semoga dengan pelaporan keberlanjutan akan berkembang lebih baik serta peranan organisasi terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi tidak hanya sekadar laporan di atas kertas namun juga dapat diaktualisasikan secara maksimal. Next. Tren dalam keberlanjutan pelaporan. Beberapa perusahaan sekarang mencari jaminan untuk laporan keberlanjutan mereka. Kecenderungan dalam jaminan dan dalam pelaporan keberlanjutan. Nah, beberapa jaminan tersebut ada itu jaminan independen yang penyediaan kepercayaan bagi stakeholder terhadap kredibilitas, kerelevanan, dan keandalan dari laporan pada berbagai negara. Laporan keuangan harus diaudit. Laporan keuangan internal hanya dapat ditinjau. Perbedaan antara audit dan review adalah pada tingkat penyediaan jaminan oleh auditor, berdasarkan pada keandalan dari informasi yang disediakan oleh perusahaan. Audit menyediakan tingkatan yang sesuai dari jaminan dan review menyediakan hanya pada tingkat jaminan yang terbatas. Audit menyediakan pengurangan dalam resiko komitmen asuransi karena kinerja auditor lebih baik dan bukti serta prosedur lebih efektif untuk mendukung opini pada suatu laporan keuangan. Pada saat ini, banyak perusahaan mencari jaminan untuk laporan keberlanjutan. Pemisahan kepemilikan dan manajemen muncul dari permintaan untuk auditing. Hal ini berdasarkan pada teori positif auditing. Perlindungan harga menyediakan insentif bagi manajemen untuk biaya auditing, di mana biaya tersebut lebih rendah dan keuntungan peningkatan dalam harga saham. Penerapan dalam teori jaminan keberlanjutan menganjurkan bahwa perusahaan dan keuntungan terbesar dari peningkatan kredibilitas laporan keuangan akan mencari asuransi jaminan. Perusahaan dengan keuntungan terbesar akan lebih tinggi kemungkinannya untuk terlihat dan berpotensial menimbulkan industri dengan polusi yang tinggi. Next.
akuntansi non-keuangan lainnya, dan masalah dalam pelaporan. Akuntansi air menerapkan konsep akuntansi aktual untuk sumber daya air, akuntansi emisi gas itu untuk rumah kaca, dan keduanya dalam kedua akuntansi ini, akuntansi air dan akuntansi emisi gas, sama-sama berusaha untuk menyediakan data tentang sumber daya yang langka selain yang secara tradisional ditangkap oleh sistem akuntansi keuangan. Next. Baik, ringkasan dalam materi yang kami presentasikan kali ini ada salah satu pengaruh utama pada praktik dan penelitian akuntansi dan audit adalah meningkatnya internasionalisasi standar akuntansi dan audit, adanya perkembangan terbaru dalam pelaporan dan jaminan keberlanjutan, akuntansi air dan perhitungan emisi gas rumah kaca adalah perkembangan baru. Next. Istilah dan konsep utama yang kami pakai di sini ada XBRL, Sarbanes Oxley Act 2002, akuntansi nilai wajar dan GFC, auditor dan GFC, proyek konvergensi, akuntansi dan jaminan keberlanjutan, akuntansi air, dan akuntansi emisi gas rumah kaca. Next. Terima kasih. Sekian presentasi